warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengukuran. Yang kita bahas di sini yaitu terutama tentang apa itu pengukuran dan beberapa jenis dari besaran. Ada besaran pokok, besaran turunan, besaran vektor, dan besaran skalar. Baik, kita mulai saja. Apa sih pengukuran itu? Nah, pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Jadi contohnya adalah mengukur panjang, lebar, dan tingginya batu bata dengan mistar. Nah, segala sesuatu yang dapat diukur itu disebut dengan besaran. Jadi syaratnya besaran itu dapat diukur atau dihitung, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan. Itu ya, jadi diingat ini syaratnya, yaitu dapat diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan, itu disebut dengan besaran. Coba perhatikan beberapa gambar ini. Nah, yang pertama adalah volume batu. Untuk mendapatkan volumenya adalah dengan mengalihkan panjang, lebar, dan tingginya. Berarti kalau setelah diukur, maka dia memiliki satuan bukan, dan ada angkanya. Jika kita menggunakan mistar, maka satuannya cm kubik. Berarti dia termasuk besaran bukan? Ya, termasuk besaran karena dia dapat diukur, memiliki angka, dan memiliki satuan. Yang kedua yaitu kasih sayang orang tua terhadap anaknya. Apakah dia dapat diukur? Apakah dia punya satuan? Dan apakah dia punya angka? Tidak, bukan. Nah, maka dia bukan termasuk besaran. Ini cakapnya Kak Iqbal atau paras cakap cantiknya seseorang. Apakah dia dapat diukur? Apakah dia punya nilai? Apakah dia punya satuan? Tidak. Maka dia bukan termasuk besaran. Rasa manis dan masamnya jeruk. Sama, ini juga tidak memiliki satuan, kecuali jika kita mengukur volumenya. Nah, paham ya apa itu besaran? Perhatikan contoh berikut. Jadi, ketika kamu mengukur panjang meja, misalnya panjang mejanya adalah 2 meter, maka yang dikatakan besaran di sini itu adalah panjangnya. Nah, nilainya adalah berapa? 2. Lalu satuannya meter. Ya, mudah ya. Jadi contoh yang lainnya, massa gula 2 kg, maka yang dikatakan besaran adalah massa. Nilai besarannya berapa? 2. Satuannya kilogram. Ini pengukuran. Di sini ada tabel ya. Yang pertama, massa emas 350 gram. Berarti yang termasuk besaran adalah massa. Nilai besarannya 350, satuannya gram. Yang kedua, cuaca panas hari ini berkisar 29 derajat Celcius. Karena satuannya derajat Celcius, berarti dia menyatakan suhu, bukan? Nah, berarti dia besarannya adalah besaran suhu. Nilainya adalah 29, sedangkan satuannya derajat Celcius. Contoh yang ketiga, penerbangan Jakarta ke Medan ditempuh selama 2 jam. Nah, contoh besarannya adalah karena ini menunjukkan waktu ya, ditempuh selama 2 jam. Jadi selama, berarti besarannya adalah besaran waktu. Nilai besarannya adalah 2, satuannya jam. Mudah ya. Terus pertambahan tinggi kecambah 2 inch. Nah, dari besarannya adalah karena pertambahan tinggi, berarti dia termasuk besaran panjang. Nilainya berapa? 2. Satuannya inci. Nah, itu. Besaran dalam fisika ini ada 2 macam, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Kita akan bahas apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7 macam. Besaran pokok dulu ya. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu. Jadi sudah ditentukan terlebih dahulu. Ini sebagai dasar. Ada 7 macam besaran pokok. Ada besaran panjang, massa, waktu, kuat arus listrik, suhu, jumlah zat, intensitas cahaya. Jadi panjang kalau kita nuliskan dalam rumus itu simbolnya atau lambangnya adalah L, satuannya adalah meter. Ini ya, meter. Massa kalau dalam rumus kita tuliskan dengan M, satuannya adalah kilogram, kg.
waktu, lambangnya adalah T, satuannya sekon, simbol satuannya adalah S, kuat arus listrik, lambangnya adalah I, satuannya adalah ampere, simbol satuannya adalah A. Suhu satuannya adalah, lambangnya adalah T besar, satuannya Kelvin, simbol satuannya adalah K besar. Jumlah zat, lambangnya adalah N, satuannya mol, dan simbol satuannya adalah N. Intensitas cahaya I, satuannya adalah kandela, dan simbol satuannya adalah CD atau CD. Nah, di sini ada satuan MKS dan satuan CGS. Ini adalah singkatan. Kalau MKS berarti meter kilogram sekon, kalau CGS berarti sentimeter gram sekon. Ini wajib kalian hafalkan. Jadi selain 7 besaran ini, maka yang lainnya adalah besaran turunan. Jadi ini wajib dihafal. Selain ini berarti besaran turunan. Jadi ini besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contohnya adalah luas, volume, massa jenis, kecepatan, percepatan, dan masih ada lagi. Nah, maksudnya diturunkan itu bagaimana? Jika ini ya, saya ambil satu contoh luas. Luas itu kalau misalnya saya ambil luas persegi panjang adalah panjang dikali lebar. Panjang memiliki satuan meter, lebar juga memiliki satuan meter. Maka satuan luas adalah meter kuadrat. Jika kita perhatikan di sini, panjang dan lebar masing-masing memiliki satuan meter. Berarti kalau kita lihat di tabel besaran pokok tadi, maka dia termasuk besaran panjang, ya kan? Yang memiliki satuan meter kan besaran panjang. Maka luas ini diturunkan dari besaran panjang. Gitu ya. Jadi besaran pokok itu sebagai dasar. Nah, contohnya lagi ini volume. Volume misalnya volume dari balok, panjang kali lebar kali tinggi kan. Nah, masing-masing memiliki satuan meter. Enggak ada satuan lain kan, hanya maksudnya itu panjang satuannya meter, lebar satuannya meter, tinggi juga meter. Berarti dia ini diturunkan dari besaran pokok panjang. Kenapa? Yuk, karena satuannya meter. Panjang, lebar, tinggi kan termasuk besaran panjang. Massa jenis. Massa jenis ini simbolnya Rho. Nanti kita bahas di bab berikutnya. Nah, M-nya adalah massa, satuannya kilogram. V-nya di sini adalah volume, satuannya meter kubik. Nah, kalau yang memiliki satuan kilogram adalah massa, ya kan? Yang memiliki satuan meter kubik adalah volume. Berarti di sini kilogram adalah termasuk besaran massa. Nah, ini berarti meter kubik diturunkan dari besaran apa? Besaran panjang. Maka Rho atau massa jenis ini diturunkan dari besaran pokok, yaitu besaran massa dan panjang. Sedangkan kecepatan itu kan jarak dibagi dengan waktu. Jaraknya sendiri memiliki satuan meter, waktunya detik atau sekon. Berarti kecepatan ini diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Jadi diturunkan dari dua besaran pokok ya, yaitu besaran panjang dan besaran waktu. Sekarang percepatan. Nah, ini percepatan satuannya meter per sekon kuadrat, di mana M adalah meter, S-nya adalah sekon. Berarti percepatan ini diturunkan dari dua besaran pokok, yaitu besaran panjang dan waktu. Jadi itu ya, jadi yang dimaksud diturunkan itu diambilkan dari besaran pokok. Nah, besaran yang lainnya ada besaran skalar, yaitu besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya adalah waktu. Jadi di sini arah tidak berpengaruh. Jadi besaran yang hanya memiliki nilai saja. Contohnya waktu, massa, daya, volume, luas, massa jenis, suhu. Jadi jika kamu menuliskan waktu 5 detik, itu kan hanya 5 detik. Arah tidak berpengaruh. Jadi masanya misalnya 3 kg. Nah, kan nggak pengaruh arahnya kemana. Nah, jadi kalau tidak dipengaruhi arah, maka dia termasuk besaran skalar. Sedangkan besaran vektor
yaitu besaran yang memiliki nilai dan arah. Contohnya adalah kecepatan. Misalnya 60 km per jam ke arah barat. Nah, itu berarti menunjukkan kecepatan. Tapi kalau 60 km per jam yang kamu lihat di angka di speedometer sepeda kamu, itu menunjukkan kelajuan. Jadi angka dan satuan itu adalah besaran skalar. Itu ya. Jadi kalau ada nilai arahnya, ada nilai dan arahnya, maka dia termasuk besaran vektor. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.